yen ora nyembah sira kabeh illa iyyahu kejaba Allah. Jadi kita diperintah menyembah hanyalah kepada Allah, karena Allah itu zat yang pangeran yang hak untuk disembah. Karena pangeran itu haknya banyak. Pangeran itu kan banyak ya. Tuhan itu banyak, tetapi yang hak al-ma'bud ya, al-haq al-ma'bud, yang hak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani punya pangeran, punya Tuhan. Orang Majusi punya Tuhan. Orang Hindu juga punya Tuhan, kira-kira gitu. Tetapi yang berhak disembah al-ma'bud al-haq itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah lafaz iyahu wabil walidain, kelawan orang tua. Berarti orang tua posisinya itu di bawah Allah, kira-kira kan gitu. Derajatnya kan seperti itu. Makanya ridallah fi ridal walidain, masukullah fi sufril walidain. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati semua anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, teman-teman sekretariat yang pada pagi hari ini hadir. Mari kita lanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Ridhawil Usra, adab-adab dalam Islam untuk membangun keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inayatul Islami bil usrati, utawi iki iku perhatian Islam bil usrati kelawan keluarga. Jadi bab yang kedua setelah kita kemarin membicarakan terkait dengan kondisi sebelum Islam ya, keluarga sebelum Islam datang. Ini selanjutnya kita membahas tentang perhatian Islam terhadap keluarga. Lakot takafala, teman-teman nanggung. Lakot takafala yakti teman-teman nanggung al-islamu opo Islam, nanggung bibayani ahkamil usrati kelawan mertelaake piro-piro hukume keluarga. Terus Islam niko nanggung terkait dengan beberapa keterangan-keterangan hukum-hukum yang ada di dalam keluarga. Keterangan tersebut ma'al isyarati ila asra'i tasyri', sertane isyarat ila asrari tasyri'i maring piro-piro rahasiane nyariataken, mensyariatkan mufassolatan haliden perinci tarutan ing dalem saambalan, wa mujmalatan lan secara global ukhra ing dalem kang meneh. Terus hukum-hukum yang diterangkan di dalam Islam terkait dengan keluarga itu disyariatkan baik secara rahasia, secara terperinci maupun secara global. Artinya bahwa kehidupan keluarga itu diatur oleh beberapa aturan atau beberapa hukum yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Disyariatkannya itu fi ayatin ing dalam piro-piro ayat, waswaren lan piro-piro surat, muta'addidatin kang wilangan. Jadi pembahasan keluarga ini diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam surat. Di dalam Al-Quran terdapat surat An-Nisa. Ini surat terkait dengan wanita, judulnya wanita. Tidak ada Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Ar-Rijal itu tidak ada. Kalau kita angan-angan, ini berarti perhatian Islam terhadap seorang wanita itu luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu ada surat yang namanya surat An-Nisa.
Ada lagi surat Al-Fatihah, itu disebut dengan Ummul Kitab. Tidak ada Abdul Kitab, kan tidak ada. Jadi posisi seorang wanita ini adalah posisi yang sangat luhur. Seperti diterangkan dalam bab sebelumnya, bahwasanya wanita setelah hadirnya agama Islam ini dimuliakan. Berbeda sebelum Islam datang. Ketika zaman jahiliyah, bagaimana harga diri seorang wanita yang sama sekali tidak ada harga dirinya, tidak ada harganya. Selain diterangkan di dalam ayat dan surat, ini juga diterangkan wa ahadisa kasiroten lan piro-piro hadis kasiroten kang akeh. Dan juga diterangkan di dalam beberapa hadis. Keterangan ini min irsen, nyatane saking waris. Jadi warisan, masalah warisan ini kan terkait dengan keluarga ya. Kalau tadi disampaikan takafal Islam dibayani ahkamil usrah. Salah satunya perhatiannya Islam ini terkait dengan hak waris. Kalau orang-orang jahiliyah dulu bahwa wanita tidak dapat warisan. Setelah datangnya Islam maka wanita juga mendapatkan warisan. Ini baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis ini juga disebutkan wasiatin dan wasiat. Wasiat juga diterangkan. Wanikahin dan nikah. Nikah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda bahwa an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Nah, dalam hal ini yang belum nikah ini ada Mas Fajar. Ini kalau jenengan pengen diakuni umat Muhammad, maka segeralah menikah. Kalau Mas Japang kan sebentar lagi menikah, berarti imannya dia akan sempurna. Kalau Mas Fajar tidak nikah-nikah, berarti imannya Mas Fajar nanti belum sempurna, masih kurang. Nah, kalau jenengan itu selaku umat Muhammad, maka laksanakanlah apa yang menjadi kesunatan atau ketetapan Nabi Muhammad. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Semoga saja Mas Fajar hari ini belum nikah itu ada alasan-alasan yang menguatkan dirinya. Jadi mungkin ketakutan dia kalau nikah itu menjadi hukumnya haram, kan bisa saja. Daripada saya nikah nanti kemudian keluarga saya tidak diopeni. Kita kan nggak tahu. Tapi kita doakan saja, karena yang belum nikah di sini itu ya yang ada di forum ini adalah Mas Fajar. Kalau Mas Japang sebentar lagi kan sudah sudah melaksanakan pernikahan dengan tepuk sakinah yang hari ini baru viral ya kan. Untung awal-awal diri ini nikahin biyen-biyen Bang, jadi orang ana tepuk sakinah rok-rok. Ya, itu tidak menjadi rukun ya Bang. Jadi tidak penting sebetulnya kan. Nah, yang penting itu adalah rukunnya, itu berarti ada ijab qabul, ada mahar, ada pengantin, ada calonnya. Sepenting itu. Kalau tepuk sakinah itu kan hanya permainan itu Bang ya. Ya udah hafal kan? Udah ya. Latihan bedino kok. Ijab qabul malah diwarai. Jadi ini kemarin Mas Japang itu cerita kalau pada saat sebelum nikah itu ada Mbak, misalnya pemeriksaan ya.
bukannya malah dikasih tahu nanti ijabnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, sudah bisa atau belum, malah yang itu sama sekali malah tidak disinggung. Yang disinggung malah sudah hafal tepuk sakinah atau belum, malah itu. Jadi ini nanti menjadi catatan Bang, bisa dikasih masukan itu. KUA-nya bisa dikasih masukan itu. Nah, yang terpenting itu rukunnya terpenuhi. Nanti tiba-tiba pas nikah malah nggak ngerti qabil nikah wa tazwijan, wah gak mudeng radu warai. Wa tolaken lan tolak. Nah, tolak ini juga disebutkan ini terkait dengan hukum-hukum usrah, hukum-hukum keluarga. Wa bayyana lan jelasake asbabal ulfati ing pira-pira sebab rukune keluarga. Nah, ini juga diterangkan di dalam hadis maupun Al-Quran. Biasanya jadi keluarga itu bisa rukun, orang benceng angkoh tukaran terus. Karena mungkin ya kita semua yang sudah nikah pasti sudah pernah mengalami ya masa-masa di mana itu ada gesekan dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, itu pasti ada. Karena memang fasenya seperti itu. Jadi Mas Fajar, Mas Japang, ini nanti jangan kaget kalau nanti ternyata di saat sampean nembe khidbah, nembe ngelamar, ngerti nak api tok. Tapi kemudian di dalam perjalanannya itu, loh kok seperti ini, itu sudah biasa. Tetapi bagaimana sesuatu itu tidak terjadi, wabayyan asbabal ulfah. Jadi sebab-sebabnya yang menjadikan rukun ini kepiye. Misalnya diundang bojone ya terus moro nggih, ora diundang bojone malah sik ngono ae. Pentingno dolanan HP. Jadi perhatiannya jangan sampai bojomu itu kamu duakan lah kira-kira. Dalam artian dalam pekerjaan, apapun yang diinginkan oleh suamimu terutama ya, karena perempuan itu kan taatnya kepada suami. Kalau laki-laki taatnya kepada orang tua, ini berbeda. Jadi kalau hari ini jenengan-jenengan yang ibu itu sudah berkeluarga, ini sudah tidak lagi menjadi kewajiban, ibaratnya kamu itu harus antara orang tua dengan suami itu yang harus didahulukan yang mana? Ya yang didahulukan suami, bukan lagi orang tua. Tetapi tidak terus kemudian menafikan orang tua, itu tidak. Tetapi suami, karena apapun kamu itu menjadi tanggungan suami kamu. Ya biar sebab yang menjadikan kamu bisa rukun ya, ini saya kira juga banyak sekali lah. Jangan sampai gara-gara istri kemudian gara-gara orang tua kemudian istri jadi tidak berbakti kepada suaminya, itu jangan. Dan juga jangan sampai nanti karena suami itu terlalu cinta kepada istrinya akhirnya melupakan orang tuanya. Nanti malah seperti ceritanya siapa itu, sahabat Nabi yang pada saat itu mau meninggal nggak bisa mengucapkan syahadat itu, Alqomah. Alqomah itu kecintaan Alqomah terhadap istrinya kan luar biasa. Bahkan ibunya ini dinomor duakan, dan akhirnya ibunya tidak ikhlas, tidak ridho karena Alqomah lebih mementingkan istrinya daripada orang tuanya. Nah, akhirnya mau dibakar Nabi itu kan. Kemudian ibunya nggak tega, akhirnya memberi maaf kepada Alqomah. Jangan sampai seperti itu. Jadi bahwa kita bagaimana terhadap orang tua baik, kemudian dengan keluarga juga baik. Memang imbang lah, kira-kira imbang. Tapi yang perlu ditekankan bahwasanya apa sih yang bisa menjadikan keluarga ini bahagia? Wa wasa ila husnil muasyarah.
Dan diterangkan lagi ini terkait perhatian Islam ini terkait dengan keluarga itu wawasa ila husnul muasyarah, dan sarana bagusi muasyarah, husnul muasyarah, bagusi muasyarah, hubungan. Kalau ini lebih konsepnya pada saling ridho. Istri tahu posisi seorang istri, tahu kewajibannya seorang istri, suami juga sama, tahu posisinya seorang suami. Tetapi bagaimana suami juga membantu istri, istri juga membantu suami. Walaupun misalkan pekerjaan yang itu seharusnya dikerjakan oleh suami, kemudian dikerjakan istri, atau sebaliknya lah. Nah, yang penting ini saling ridho. Wa wasailah husnil muasyarah. Jadi bagusnya muasyarah itu seperti apa? Termasuk bagusnya muasyarah itu bagaimana seorang suami memperlakukan istri dengan baik dalam hal agamanya. Jadi suami itu punya kewajiban mendidik istrinya dalam hal beribadah. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi untuk bapak-bapak ini ketika memang delok istrimu, ya harus diperhatikan lah. Wis salate kepiye, ngajine kepiye, cara penganggone kepiye. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai istri memakai sesuatu yang kemudian itu menjadikan atau menarik fitnah kepada laki-laki lain. Ini juga menjadi tanggung jawab seorang suami. Husnul muasyarah ini termasuk itu. Jadi tidak kemudian hanya mempergauli pada malam hari itu tidak, tetapi setiap hari, kehidupan setiap hari ini juga diperhatikan. Wasoyada lan bangun sopo Islam, wasoyada lan bangun opo Islam sorrohal mahabbati ing istanane mahabbah, istana kecintaan bain afrodiyah ing dalem antarane piro-piro ijen-ijene usroh. Islam juga membangun itu. Artinya apa membangun itu? Islam ini memperhatikan bagaimana kita itu bisa membuat satu istana kecintaan antara suami dan istri, antara bapak, ibu, dan anak. Ini bagaimana memunculkan chemistry, bagaimana memunculkan ini saling memiliki rasa kasih sayang. Ini juga diperhatikan di dalam Islam. Jadi sorhal muhabbah, menciptakan istana kecintaan. Ini yang harus kita lakukan bersama. Ala taksisi hukuki maklumatin, ing atase dasarake piro-piro hak kang inawruhan fida irotin ing dalem lingkungan mahdudatin kang terbatas. Nah, ini bagaimana kita menciptakan hak-hak atau mengerti terkait dengan haknya suami seperti apa, istri juga seperti apa. Famata mongko kapan ru'yat den reksa tilkal hududu apa mengkono-mengkono batas. Jadi ngerti batas-batasan, sebatas mana seorang suami ini menjadi peran seorang suami, istri menjadi perannya seorang istri seperti apa, dan anak-anak juga sama. Asyatil usroh, asyad mongko urip al usratu apa keluarga, al usratul islamiyati apa keluarga kang Islamiyah fi argo di aisyin ing dalem luweh jembar-jembare penguripan. Jadi ketika itu semua bisa kita lakukan, ya apa-apa yang keterangan di atas tadi itu bisa menimbulkan asyatil usrah al islam ala ghurdatil aish. Jadi keluarga kita akan menjadi hidup, menjadi bahagia. Wa ahna hayatin lan luweh enak-enak kehidupan. Nah, ketika keluarga kita baik, saya yakin kita akan menjalani hidup ini juga merasa nyaman. Ahna al haya. Nah, ketika kita itu selalu berseteru dengan keluarga, entah itu dengan istri, entah dengan suami atau dengan anak, ini saya yakin
dalam hati itu pasti tidak ada ketenangan. Yang dinamakan hani, enak, itu kan berarti ada di dalam hati. Ketika kita merasa nyaman, merasa tidak tertekan, ini semuanya akan baik-baik saja. Itu bisa didapatkan manakala satu sama lain tahu porsinya masing-masing, ngerti posisinya. Tidak usah kemudian seorang istri itu sudah bekerja, terus kemudian di rumah itu melakukan pekerjaan layaknya seorang istri. Dan itu kan memang sudah menjadi pekerjaan. Jangan kemudian di dalam ketika dengan posisinya kesel, kemudian gremeng dan sebagainya, suamimu malah akhirnya muntah. Nah ini kan jangan sampai seperti itu. Lebih baik gini, kalau memang jenengan bisa bekerja, mengerjakan sesuatu di rumah, ya dikerjakan. Kalau tidak, ya udah dilihat aja lah. Tapi bagaimana tidak usah kemudian memunculkan ucapan-ucapan yang kemudian itu menyakiti dan akhirnya menjadi firqah, menjadi perpecahan antara satu sama lainnya. Nah, intinya apa intinya? Intinya ku piye keluargane awak dhewe iki hani hayatin ahna hayah, jadi kehidupan yang mengenakkan, kehidupan yang menggembirakan. Wahadaro lan medeni apa Islam fi hadbil usrati ing dalam ngrubuhake usrah keluarga. Islam juga menakut-nakuti terkait dengan keluarga-keluarga yang runtuh. Jadi kalau tadi kan disebutkan bagaimana keluarga ini bisa harmonis, bagaimana keluarga ini bisa menciptakan satu istana dan sebagainya. Ini diatur semuanya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ini salah satu perhatian Islam terhadap keluarga. Dan juga Islam juga memperhatikan jangan sampai keluarga ini runtuh. Nah, kira-kira itu. Nah, penyebab runtuhnya keluarga ini apa saja? Wahasa lan gegere ala tamasukiha ing atase cekelan ne usrah watihadiya lan bersatune usrah. Jadi besi sekiranya keluarga ini selalu langgeng, keluarga ini selalu abadi, keluarga ini selalu kokoh. Wa nafara an kulli ma yad'u ila tafakkuki uroha. Wana farolan mlayokake apa Islam angkul 5 saking saben-saben perkara yat ukang nari apa ma ila tafaqui maring dadi pecahe uroha ing taline usra. Lah ini penyebab kira-kira yang menjadikan keluarga ini cerai-berai, pecah ini apa saja? Ini diperhatikan di dalam Islam. Yang pertama, wa min dalika lan iku setengah saking mayat ila tafaqquh ila akhirih. Jadi sesuatu yang menjadikan keluarga ini pecah ini salah satunya adalah at-tolak tolak, cerai. Ini menjadi salah satu keluarga, menjadikan keluarga ini tidak lagi harmonis karena sudah cerai kan gitu. Ini menjadi perpecahan dan ini walaupun tolak itu secara Islam, secara agama itu dihalalkan, tetapi ini salah satu perkara yang dihalalkan yang tidak disukai oleh Nabi. Karena apa? Efeknya, dampaknya luar biasa ketika orang tolak. Bagaimana sebisa mungkin kita itu jangan sampai itu terjadi, kira-kira gitu. Bagaimana kita mempertahankan keluarga ini tetap utuh. Bahwa utai atolak man min asyadil adrori iku setengah saking luweh banget ke kemelaratan fil mujtamain dalam kemasyarakatan. Ini salah satu perkara yang tidak disenangi atau kemelaratan, kedorotan yang tidak baik dilihat di masyarakat. Oh, orang itu sudah cerai. Nah ini orang itu kan tidak melihat akar persoalannya apa. Yang dilihat itu hanyalah pada persoalan ketok-etok, tapi tidak tahu di dalam keluarga ini terjadi kenapa. Lah agar itu tidak terjadi, bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga itu? Dengan cara apa? Mungkin saling asih mengasihi, saling pengertian, saling ridho dan sebagainya itu. Nah, karena wa min asyadil adrar fil mujtama fakam jarma saib. Nah, ini ada beberapa musibah kira-kira gitu. Fakam mongko pirang-pirang jarrol masaib,
jarron narik apa at-tolak masoiba ing piro-piro musibah. Jadi wong tolak itu bisa mendatangkan musibah. Ada beberapa yang bisa mendatangkan musibah, diantaranya ini wafar roko usaron. Wafar roko lan pisah apa tolak usaron ing keluarga. Otomatis ketika orang tolak maka keluarganya akan pisah. Suami istri itu akan pisah, anak istri anak sama suami itu juga akan pisah. Entah iku anake melu pakane, mbok iku anake melu mboke. Lah ini termasuk musibah kalau di dalam Islam. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada ya yang talak itu ya sebenarnya kan kasihan juga, karena apa? Imbasnya kan juga anak, kasihan keluarga ini menjadi bercerai-berai, kira-kira itu. Wadoya awidadan, wadoya lan niat-niake apa tolak widadan ing seneng. Nah, ketika asing asale seneng, sayang-sayangan, saling asih, saling kasih, saling pengertian dan sebagainya, ini akhirnya hilang. Ora ana rasa widadan, rasa seneng iki gak ana, anane musuh tok. Jadi anaknya itu ketika orang sudah talak ya yang ada itu kejelekannya saja. Tidak akan terlihat sedikit pun kebaikannya. Ibarat tembok ya, ini tembok ini kuning semua apa coklat. Tapi kita lihat satu, itu ada hitamnya, ada yang terlihat itu saja. Jadi sudah tidak ada widah dan tidak ada kesenangan, itu tidak ada. Ini yang kedua. Jadi musibah yang pertama itu adalah keluarga itu pasti pisah. Yang kedua sudah tidak ada rasa senang. Wafassola baina zaujaini, wafassolan pisah wa tolak baina zaujaini yang dalam antara tujuh. Ja'alallahu ja'ala kang dadeke Allah sapa Allah bainahuma ing dalam antarane zaujain mawaddah ing seneng warahmah lan kasih sayang. Jelas ketika orang tolak itu maka menjadikan pemisahan antara suami istri. Dan yang awalnya Allah itu menjadikan keluarga itu mawaddah warahmah ini hilang. Ya kan? Karena prinsipnya orang nikah itu kan litaskunu ilaiha. Jadi senang adem lah, anteng. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah, dan itu menjadikan mawaddah dan warahmah. Tapi ketika itu sudah terjadi talak maka itu sudah tidak ada yang namanya lagi mawaddah warahmah, itu sudah tidak ada. Wa dhabalan ngilangake apa tolak bi atfaliha kelawan pira-pira anake zaujain. Nah ini jadi anake mau kadang terus kemudian broken home era, jadi terus nok dalan ora kerumat karena bapak ibu wis pisahan. Itu kan saya punya santri ini bapak ibu pisahan, dia mesake tak tanya kira-kira balik lagi enggak besok, saya kayak enggak balik pak, saya mau diputus saja kan gitu. Karena ya itu karena bapaknya pisah, ibunya pisah, bapaknya sudah nikah, nah ibunya belum. Akhirnya katanya balik enggak kayak Pak, saya enak di sini aja, banyak keluarga. Nah seperti itu masih baik kan, artinya ketemu orang-orang baik. Ketika ketemunya wong-wong sing ra genah, sing kemudian akhirnya kehidupan ini semrawut lah kira-kira. Saya tidak menyebut golongan-golongan mana-mana enggak, tetapi ini kan banyak yang terjadi. Terus akhirnya dia tidak punya arah tujuan kemana kan enggak ada lagi. Biasanya itu wadaba bi atfalihima fi audiyatil khairati wadoyai. Wadabalan lungo ilang atau wadabalan ilang apa tolak bi atfalihima kelawan pira-pira anake zaujain fi audiyatin ing dalam jurang, fi audiyatil khairati ing dalam jurangi kebingungan wadoyai lan kasio-sio. Jadi nak pakane mboke wis tolak berarti kan anake bingung, aku ki melu sapa? Melu ibu kira-kira kok dikira aku belani ibu, melu bapak dikira aku belani bapak. Akhirnya bocah iki ilang nggo sakarepe dhewe. Audiyatul khairah dadi jurang kebingungan wadoya ilan kasio-sio. Itu faqadu
Krana mengkono-mengkono kesepen, faqadu krana kesepene atfal, faqadu krana kesepene atfalima, atfal ubuwati ing welase kebapaan, wahananal umumati lan welase kasih sayang ibu. Jadi faqadu kesepene wis ora ana. Jadi wong tua iki wis cara iki welas asih bapak terhadap anak iki wis ora ono. Karena yaitu sama-sama kadang mungkin berpikirnya wis ben dirumati mboke. Ketika dirumati mboke, dirumati ibuke, bapaknya punya pekerjaan itu kan sudah ikut ibunya. Ketika ikut bapaknya, ibunya juga sama. Udahlah, mereka sudah ikut bapaknya. Nah, ini jadi hilang pola kasih sayang seorang bapak ibu ini akhirnya hilang. Maka bagaimana kemudian kita menjaga itu jangan sampai terjadi. Watabadala lan dadi genti alhana wa enak bisako iklawan sengsara. Sing asale kepenak, asale yo enak lah. Asale jago kepenak. Saiki dadine sengsara. Sing anak iku janjane uripe wis kepenak, wis temoto, tapi kemudian orang tuane pisah, dia jadino uripe sengsara. Wal iktilafu lan rukun bil ikhtilafi kelawan persulayan. Sing asale rukun satu sama lain menjadi ikhtilaf, menjadi perbedaan, menjadi cerai-berai. Wal mawaddah bil baghdha lan sing asale mawaddah kasih sayang cinta menjadi bil baghdha saling gedeng lawan gedeng. Nah itu ini diperhatikan betul di dalam Islam bahwa tolak itu sesuatu yang halal, tetapi itu tidak disukai oleh Nabi. Ini yang pertama yang diperhatikan oleh perhatian Islam terhadap keluarga. Jangan sampai, ini kan perhatiannya tadi masalah mempertahankan keluarga. Bagaimana salah satunya adalah jangan sampai ada kata-kata cerai. Yang kedua, wa min dzalika lan setengah saking ma yad'u ila tafakuki uroha. Sesuatu yang bisa mendatangkan perpecahan ini adalah uququl walidain, orang yang berani terhadap orang tua. Jangan sampai kita berani kepada orang tua. Karena apa? Orang tua itu segala-galanya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita sudah berkeluarga, maka yang pertama untuk ibu-ibu, yang pertama ini memang dia harus mengabdi kepada suaminya. Tapi tidak terus kemudian mengabaikan haknya anak terhadap orang tua, gitu loh. Itu angil, ya enggak, sebenarnya enggak. Jadi tahu porsinya lah, tahu porsinya. Dan sebagai orang tua juga tahu porsinya. Sahabat Nabi dulu kan ada ya, ketika ada salah satu sahabat Nabi itu yang mau pergi perang, ya, pada saat itu perang, kemudian istrinya di rumah dikasih tahu, kamu jangan sampai keluar rumah sebelum saya pulang. Bahkan setelah itu ketika suaminya melaksanakan perang, tiba-tiba orang tua dari seorang wanita itu meninggal dunia. Dia didatangi keluarganya bahwa orang tuamu meninggal. Nah, karena dia itu sebagai istri, dia berkata, saya tidak bisa keluar rumah sebelum suami saya pulang. Karena pesan suami saya, kamu tidak boleh keluar rumah sebelum saya pulang. Ini artinya apa? Bahwasanya begitu pentingnya seorang suami terhadap istri. Jadi istri itu harus pengabdian istri terhadap suami itu sampai seperti itu gitu. Kalau wong saiki yalah kok mboke kok tinggal wong tuane tinggal. Wong malah bojone lunga mbok gawe malah sing wedok lunga dolan ya iya kan ngono. Tanpa pamitan ya kan akeh kan. Nah, biyen kan ora. Apa kata suami? Yaitu harus ditepati kan kira-kira. Nah, saiki wong wedok nyun sewu ora wong kene tapi. Jadi dikandani bojone ya matel-matel. Apa meneh sing kalau hari ini melihat ekonomi seorang istri lebih tinggi daripada suami. Maka beruntunglah bagi jenengan-jenengan yang kemudian istri-istrimu nurut, ya kan?
suami-suamimu pengertian kan ngono kok. Nah, jadi orang terus kemudian garbane sing wedok iki bayarane berat, sing lanang ra yang dibayaran. Mencancak sing lanang. Jadi alhamdulillah kan kanca-kanca kan ora. Jadi posisinya tahu, oh saya posisi seorang suami seperti ini, posisi orang itu seperti ini. Nah ini orang wong ora teko. Jadi tahu gitu loh. Jadi wong ora teko. Jadi enggak, maksud saya ini jangan sampai seperti itu. Jadi kalau jenengan apalagi seorang istri itu kan, wanita itu kerja itu kan bukan menjadi penopang dari keluarga, tetapi hanya membantu. Titik, tidak boleh didebat. Oh, daripada debat kusir. Jadi wanita itu membantu suami. Nah ini kan sebenarnya wanita itu kan tidak istilahnya orang tidak berkewajiban bekerja kan tidak. Yang punya kewajiban bekerja itu adalah suami. Wanita ini hanya membantu. Lah karena saking ridhone iki lho mau lho. Era. Wawasaila husnil muasyarah. Jadi sarana untuk menjadikan keluarga ini bahagia, saling ridho. Bojone sing wedok buka ya alhamdulillah, ora ra iso ngenteng-ngentengi sing lanang. Tetapi ingat bahwa jenengan seorang perempuan itu hanya sifatnya membantu. Dan jangan sampai ketika penghasilanmu lebih tinggi daripada suamimu, kamu merasa di atasnya. Tetap kamu harus rendah dirilah. Tahu, oh saya ini seorang istri, maka saya harus pengabdian kepada suami. Oh seandainya setelah Allah itu ada yang boleh disembah, ya nyembah suamimu kan kira-kira gitu. Jadi derajat seorang suami itu luar biasa. Tetapi istri juga dimuliakan. Jadi ojo merasa kecil, itu di nganu terus, enggak, sama-sama ya. Wa min dalika ukul waliden. Jadi yang kedua, salah satu yang menjadi perceraian dalam keluarga dalam artian tidak menjadikan keharmonisan itu sesuatu yang menarik kepada kejelekan itu adalah ukul waliden. Orang yang berani kepada kedua orang tua atau salah satunya. Fa inna syariah, mongko satu menit syariat itu syariat ya, syariat itu berarti syariat itu berarti agama kita. Nah nyegah apa syariat anu sangking ukul waliden wa hadzaralan meten-meteni apa syariat minhu sangking ukul waliden. Jadi diterangkan baik itu di Quran, hadis, kitab-kitab yang lain itu bahwa menjelaskan larangan kita terhadap berani kepada orang tua dan juga ada siksaannya. Wahasalan gegerai apa asyare ala birima ing atase bagusi wong tuwa. Perintahnya adalah kita diminta untuk selalu membagusi atau memberikan pelayanan yang terbaik buat orang tua kita. Karena orang tua kita adalah surga kita. Saya kira itu. Jadi beruntunglah dengan semuanya yang masih punya orang tua kan gitu. Jadi masih ada pengabdian yang jenengan kasihkan pada orang tua itu siapa? Orang yang melahirkan saja atau morotua? Sama-sama orang tua. Karena hakikatnya ketika kita sudah nikah dengan seorang, maka orang tua itu menjadi orang tua kamu sendiri dan tidak boleh dinikahi ya kira-kira. Jadi misalnya si A ini sudah nikah, ini dengan nikah si B ya, si laki-laki nikah perempuan, kemudian perempuan ini meninggal, si laki-laki ini juga tidak boleh menikahi ibunya si perempuan tadi, karena posisinya sudah menjadi orang tuanya. Nah ini termasuk itu ukul wali yang harus kita jaga, bahwa kita juga harus menghormati orang tua kita dari suami maupun istri kita. Wal ihsani lan gawe kebagusan ila imam mareng al waliden. Bisorihil Quran kelawan pertelane Al-Quran wal hadis lan pira-pira hadis. Jadi kalau ngomong ukul waliden ya, keterangan terkait dengan berani kepada orang tua, nyakiti orang tua itu sangat banyak keterangan baik itu dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Jadi termasuk
tadi Alqomah itu kan yang saya ceritakan tadi, bahwa salah satu kenapa dia tidak bisa mengucapkan syahadat itu termasuk dia itu termasuk orang yang berani kepada orang tuanya. Padahal ya rumah sana ini ya rak piye ya. Alqomah itu orang ahli ibadah. Jadi jangan kemudian kita punya pikiran bahwa saya sudah bersedekah, saya sudah sholat, saya setiap malam sholat tahajud, witir dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak ada gunanya manakala kita masih berani kepada orang tua. Mengucapkan munajahus, itu. Apalagi, maka sekiranya kita itu tidak bertengkar dengan orang tua. Caranya mudah. Sampai nanti gelem basa karo wong tua insyaallah ora tukaran. Gak mungkin wong tukaran mbek nggih boten orang. Maaf jenengan ora kuning basa misoi kan wong tua biasa kan gitu kira-kira kan. Tetapi nak ketika jenengan membiasakan bahasa menggunakan tata krama, insyaallah ora tukaran. Gak macem tukaran yang mbek basa krama inggil. Menika. Nah, kan boten macem. Nggih, paling kan ngoten lah. Iki pisikirane nanti jenengan ku didiklah anake jenengan ku nggone basa Jawa, basa krama lho. Aja karo saiki nggo basa Indonesia tok. Mau malah nganu. Jadi ora ana unggah-ungguhe anak ngomong karo bapak, anak ngomong karo koncone, anak ngomong karo nganu sebayane, tombahe. Padha kabeh. Tidak ada unggah-ungguhe. Iku nanti kalau terjadi percecokan, yo padha sing diomongke, ngomong ring Pak Ale yo ngene, ngomong ring boe yo ngene, ngomong ring bae yo. Maka belajarilah anak-anak kita semua dengan berbahasa yang santun. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bahasanya kan semua. Di sini ku ngomong karo sapa yo padha. Jadi ketika kita bisa seperti itu, insya Allah meminimalisir ini ada percecokan anak dengan orang tua. Nah, kemudian sebagai orang tua ini juga kalau kita tahu anak berani kepada orang tua itu siksanya seperti apa, mungkin jenengan tidak akan perintah kepada anak jenengan. Karena ketika jenengan perintah anak putrane jenengan kan era, kemudian kok bocah bantah janji ini, misalkan Fajar jar kalau tuan tolong bapak tumbaske rokok buditmu era tolong tukokno rokok lah cek lagi makan manuk lah kan ngono mesti cek. Nah, bahasa sik iki kan wis ketok wis nyenggrang. Sik. Jar. Bapak geno kopi. Engko sik, Pak. Nanggung iki lho, nge-game. Nah. Ini kira-kira ini hal sepele ya. Ketoke sepele, ngomong sik. Tak nutukno makani manuk. Sik tak ngebarno nge-game dan sebagainya. Di sini sudah ada pembangkangan seorang anak terhadap orang tua. Ini termasuk orang yang uququl walidain. Hal sekecil apapun ya, itu termasuk berani kepada orang tua, menentang perintah orang tua. Maka saya pernah baca di dalam kitab Tambiul Film itu, orang-orang ahli hikmah, orang-orang ulama-ulama terdahulu itu tidak pernah perintah kepada anaknya, tidak pernah merintah anaknya ngelakoni sesuatu untuk orang tuanya. Aku tolong deh, bikinan, enggak pernah. Kemudian ditanya, lah kenapa kamu tidak perintah kepada anakmu, kok malah perintah kepada santrimu, kira-kira itu. Ya karena ketika saya perintah kepada anak saya dan kemudian anak saya itu tidak melaksanakan, maka secara tidak langsung saya itu memberikan dosa kepada dia, menumpuk dosa yang harus ditanggung oleh anak itu. Itu saking hati-hati nih.
Makanya kita itu kalau bisa, oke, didik anak diwari gawean, tapi tidak terus kemudian perintah bahasanya, tidak, meminimalisir itu. Jangan sampai anak itu jenengan tambah jenengan bebani, sebenarnya jenengan tidak jenengan bebani, tapi bebani akhiratnya nanti jenengan anak itu terbebani, karena termasuk orang yang membangkang kepada orang tua. Jadi saya pernah baca seperti itu. Jadi orang tua ini orang ngakon anak. Terus tapi ya anak orang dikon, ya bukannya terus kemudian tidak dikon, enggak, tapi dengan cara yang mungkin caranya yang berbeda. Jangan sampai ketika anak tidak mau, kemudian bahasanya kosek dan sebagainya, itu di dalam hati jenengan itu ada rasa kecewa. Hilangkan itu. Ketika kamu bisa menghilangkan rasa kecewa itu, berarti anak itu kan tidak termasuk bagian dari ukukul waliden. Anak yang tidak berani menantang orang tua kan tidak. Jenengan ridho, oh ya wis. Tetapi tidak ada rasa mangkel, grundel, bocah ikon kok yo angel. Karena yaitu siksaan dia itu salah satu siksaan terberat. Semua siksaan Allah itu nanti akan diperlihatkan di hari akhir. Tetapi ada satu yang siksaan itu kemudian ya sebelum di hari akhir nanti, di yaumil hisab, ini sudah diperlihatkan, sudah diterapkan di bumi ini. Yaitu diantaranya adalah anak atau orang yang berani kepada orang tua itu. Dan bagaimana kita membagusi orang tua? Ketika kita masih punya orang tua yang masih hidup, sebisa mungkin jenengan hormati, jenengan sak api-api, pelayanan jenengan maksimalkan. Karena itu nanti yang akan mendorong jenengan, mengangkat jenengan, harkat jenengan itu. Termasuk untuk mempermudah rezeki kita. Allah memberikan rezeki yang mudah terhadap kita, itu adalah salah satunya adalah birrul walidain. Kalau kita sudah berani kepada orang tua, jangan harap rezeki kita baik, ekonomi kita baik, tidak mungkin. Ya. Jadi pengen sugih, pengen kepenak uripe, api wong tuwa. Sak duwemu, ya, sak isa-isamu. Karena orang tua itu tidak kemudian pengen dikasih yang banyak, itu tidak. Tetapi bagaimana inayah jenengan, perhatian jenengan terhadap orang tua itu. Hakikatnya orang tua itu pengennya ngasih kepada kita, gitu loh. Ya, orang duwe wong tua. Iki kok orang mengharapkan pemberian anak itu. Apalagi kalau orang tua melihat ekonomi anak wis rada susah lah ibaratnya. Justru dia wong tua ini malah ngasih, pengen ngasih anaknya. Maka sebisa mungkin saya pesen ya mumpung ini saya pesen ke jenengan, sebisa mungkin jenengan sisihkan hartanya jenengan, kasihkan orang tua seisane, nggak harus banyak. Ini bagian dari inayah, perhatian jenengan terhadap orang tua. Orang tua ketika jenengan kasih itu pasti luar biasa, berterima kasihnya itu luar biasa. Bahkan ada orang tua itu yang ketika dikasih uang anaknya, ini uangnya disisihkan, tidak dibuat orang tua, tidak dibuat kebutuhan itu, tidak, tapi disisihkan. Sopo ngerti sesuk iki anakku butuh diwakil. Yang saya lihat kok seperti itu kan gitu. Karena saya juga pernah mengalami kan kira-kira gitu. Jadi pada hakikatnya intinya orang tua itu tidak ingin membebani anak. Tetapi bagaimana anak ini tahu posisi, tahu kewajiban anak terhadap orang tua. Apa meneh ngasih misoi wong tuane naudzubillah. Tenang, ojo ngasih. Saya itu pernah mengingatkan teman saya itu. Jadi teman saya itu pernah beli mobil baru era. Terus bilang gini, aku buku mobil hanya regane semene 200 piro. Tetapi wong tuaku ora tak awake duit selama semene. Wong tuaku wis tak omongi. Aku buku mobil tapi
Jenengan tak awake duit yo bulanane. Jawabe piye? Ya ora apa-apa. Iya wong kok mesti ra apa-apa jawabe. Dalam hatinya ya kan kok kebangetan sinang kan kira-kira ngono. Ini permintaan seorang istri untuk mobil, kemudian wong tuane dikalahno. Orang ibaratnya yang biasanya ngasih bulanan, ini akhirnya dalam beberapa tahun nggak dikasih bulanan karena duitnya ngangsur mobil. Nah ini kan piye rasanya jadi wong tua kira-kira kok sasi nyor ya Bang Cita yo kelar tapi kok ngeki aku 100 wae kok ora gelem lah ngono kira-kira. Nah ini loh, jadi wahasa ala bir rihimah birrohimah. Jadi birrihimah, jadi bagaimana kita bisa memperbaiki berbuat baik kepada kedua orang tua, wal ihsan dan bagusi. Bisorehil Quran wal hadis. Jadi semuanya itu diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Makrunan halidin barengi hakima eng hake wong tua loro. Bihaqillahi ta'ala bil kitabil aziz, kelawan hak Allah ta'ala bil kitabil aziz yang dalam kitab al-aziz kang menang. Hai sukola sekirane kola dawuh sinten Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadalan perintah rabbuka sapa pangeranmu alla ta'budu kelawan jento ora nyembah sira illa iyyahu kejaba ing Allah. Wa bil walidaini lan kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan bagus. Kalau kita melihat ayat ini ya, illa iyyahu wa bil walidain, ayat yang digandengkan. Jadi posisi iya, posisi orang tua ini berdekatan dengan Allah. Kalau melihat ayat ini, illa iyyahu wa bil walidain, sama seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah lafaz Allah disebut, kemudian diikuti dengan lafaz Nabi atau syahadatan itu kan menyaksikan bahwa Allah itu adalah pangeran yang hak disembah, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan. Nah ini sama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Jadi setelah Allah menyebut perintahnya, wa qadara perintah rabbuka sapa pangeranmu alla ta'budu ing ora nyembah sira kabeh illa iyyahu kejaba Allah. Jadi kita diperintah menyembah hanyalah kepada Allah, karena Allah itu zat yang pangeran yang hak untuk disembah. Karena pangeran itu haknya banyak. Pangeran itu kan banyak ya. Tuhan itu banyak, tetapi yang hak al-ma'bud ya, al-haq al-ma'bud, yang hak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani punya pangeran, punya Tuhan. Orang Majusi punya Tuhan, orang Hindu juga punya Tuhan, kira-kira itu. Tetapi yang berhak disembah al-ma'bud al-haq itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah lafaz iyyahu wa bil walidain, kelawan orang tua. Jadi orang tua posisinya itu di bawah Allah, kira-kira kan gitu. Derajatnya kan seperti itu. Makanya ridhollah fi ridhol walidain, masukullah fi sufril walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Bendune Allah itu tergantung bendune orang tua kita kan gitu. Makanya ketika Alqamah tidak bisa mengucapkan syahadat ketika mau meninggal dunia, itu karena orang tuanya tidak ridho. Dia memperlakukan istrinya melebihi daripada dia menyayangi orang tuanya. Nah ini berikutan, berarti derajat orang tua itu luar biasa. Perintahnya Gusti Allah, illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, kelawan gawe bagus. Gawe bagus itu piye? Ya sing saapi-apike lah. Sing kira-kira iso ndadekno senenge wong tua. Gawe bagus itu tidak harus mahal, tidak harus pakai modal uang, itu tidak. Kelakuan jenengan, ekspresi jenengan, perlakuan jenengan pada orang tua ini juga sama ihsan. Sudah buat bagus, tidak harus kemudian wong tua duit tok, ini enggak.
gitu loh. Imma yablugonna indakal kibaru ahaduma au kilahuma fala taqul lahuma ufil walatan haruma wa qul lahuma qaulan karim. Imma yablugonna lamun tumeka temen sira indaka ing dalem sanding sira al kibaru ing tuwa ahaduma apa sapa salah siji wong tuwa loro au kilahuma utawa karone wong tuwa loro fala taqul lahuma mongko aja ngucap lahuma marang wong tuwa loro ufin ing lafat uf hus wala tanhar lan aja bentak sira uma ing wong loro wa kullan ngucap sira lahum maring waliden kaulan kelawan ucapan kariman kang bagus. Kita diingatkan oleh Al-Qur'an. Karena biasanya ketika orang tua kita sudah tua ya blughonna indakal kibaro. Wis tuwa, wis tiklu-tiklu apa meneh kok sampai lali pikun. Nah ini fala taqul lahumma ufi walatan dan ojo bentak-bentak. Biasanya kan seperti itu ya yang terjadi ya, sebagian orang-orang yang tidak punya pendirian yang kuat. Apalagi ketika anak ini sudah sama sibuknya. Anake wis dubugae kabeh. Akhirnya wong tuane ndok panti jumbo. Nah ora didok panti jumbo kon rumati wong liya. Lah ngono rek. Kira-kira hati kita sebagai anak itu seperti apa gitu. Sing cilik iku ngrumati awak dhewe, nyewoki, panas wong tua bingung ya. Tapi bareng anak-anak wis do sukses, wong tuane wis masa-masa sin wis tuwa, ya. Kemudian dititipno panti jumbo. Nah ora ngundang tanggane kon ngrumati. Kalau untuk ambil nyewa awak dhewe ra jijik, awak dhewe jijik lah ini jangan. Kira-kira itu. Jadi ketika orang tua usianya sudah sepuh, ojo dibentak-bentak. Malah justru karena wong tua nak wis sepuh iku ono wae kan gitu. Apa meneh nak wong tua gerah. Masya Allah. Bocah yo kan gitu. Alhamdulillah ya. Orang tua saya kan sudah tidak ada semua ya. Artinya pengabdian saya di dunia ini sudah selesai kira-kira gitu. Tetapi kita masih punya kewajiban birrul walidain. Kata Nabi, ada sahabat ketika bertanya, "Jeng Nabi, orang tua saya itu sudah meninggal. Apakah saya masih berkewajiban untuk birrul walidain?" Masih. Dengan cara apa? Mendoakan orang tua yang ada di kubur. Selalu didoakan. Itu menjadi kewajiban kita. Satu, yang kedua, sambunglah silaturahim yang pernah disambung oleh orang tuamu. Saurilah utang-utange. Nah, ojo kaya wong saiki, wong tuane durung 100 dina wis do rebutan warisan. Ora ngerti padahal wong tua iki ndek utang apa ora kan. Kewajibannya itu kan utangnya disauri sik, lagi nek ana turane dienggo disaurno. Ora malah saiki kan utange wong tua sing tinggal iku mengko nek anjen anu diblokno karo sapa, nah. Salah siji wong. Nah. Jadi hukumnya haram ketika harta yang ditinggalkan oleh orang tua harta yang ditinggalkan oleh orang tua itu haram dimakan oleh anak-anaknya manakala orang tua itu masih punya tanggungan, punya hutang yang belum diberesi itu. Nah, jadi saya masih punya kewajiban birrul walidain, mendoakan orang tua. Dengan cara apa? Ya, kalau bisa hadir ke makam ya alhamdulillah syukur. Karena ada satu hadis Nabi itu hadiah yang teristimewa, hadiah yang paling disukai oleh si mayit itu adalah ketika anaknya hadir ke makam. Hadiah yang teristimewa. Dia ditekani koncone seneng tapi ora patek seneng. Isih seneng ditekani bojone karo anake. Anisu mangfil kubur idza zara wong sing disenengi ning donya gitu. Jadi hadiah yang teristimewa bagi seorang mayit itu manakala dia itu didatangi orang-orang yang dicintai di saat dia masih hidup. Sapa iku? Ya anak cucu. Iku hadiah teristimewa. Enak. Konco itu kan nomor 3 wis kira-kira. Karena apa? Dulure wis ora ndongakno.
anake wis ora ndongakno, bojone wis ora ndongakno. Mus hanya menikmati harta bendanya si mayit. Al-ayah wa qala ta'ala aniskurli wali walidaika ilayyal masir lain. Aniskur tegese yen to syukur sira maring ingsun wali walidaika lan wong tuamu ilayya maring iku ilayyal masir. Ilayya al-masir utainggon bali lain. Kita bersyukur kepada Allah dan juga kepada walidaik orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tambah sithik ya, sekalian sak bab wae wis. Salah satu la yandurullah ilaihim yaumal qiyamah. Kanjeng Rasul dawuh, salah satu la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Utawi wong telu la yanduru kang ora ditingali. Layan dulu kang ora ningali Allah sinten Allah ilahi maring salasah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Jadi ada 3 golongan orang yang nanti tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Dilihat dalam artian ini tidak dapat rahmat, la rahmatallahu. Tidak ada rahmat baginya. Siapa? Al-aqul walidain, wong sing wani karo wong tua. Jadi sok ning akhirat dina kiamat wong sing wani karo wong tua iki ora entuk rahmate Gusti Allah. Bukan berarti tidak dilihat di sana tidak. Karena semua orang nanti kan dihisab amal perbuatannya. Jadi dia tidak akan dapat rahmat dari Allah, tidak dapat kasih sayang, tidak dapat ar-rahimnya Allah. Karena sifat rahmannya Allah itu kan di dunia dan di akhirat. Ar-rahimnya khusus kita itu ya dapat. Al-aqu lil walidain wa mudminul khamr. Orang yang selalu mendawamkan, melanggengkan, mengistimewakan minum arak. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Kullu muskirin haramun wa kullu muskirin haramun. Sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Wa kullu, sesuatu yang memabukkan itu haram. Makola kasiru fakoliluhu haramun. Sesuatu yang ketika diminum banyak akeh itu mabukkan. Ketika kita minum sedikit pun itu juga haram. Jadi jangan ngomong beras kencur misalkan. Beras kencur lah segelas kan rak popo. Nah, beras kencur sekepi aku gak ngerti yo. Misalkan, iki nak akeh nak sithik rak popo. Orang mabuk maksudnya, nakeh mabuk. Jadi pernyataannya Kanjeng Nabi, hadis Nabi itu sithik akeh itu tetap haram. Ketika sesuatu yang banyak itu memabukkan, maka sedikit itu hukumnya haram. Ma'aksaro kasiru faqaliluhu haramun. Nak akeh mabuk senajan sithik itu tetap haram. Pertanyaan nih, nak kira-kira ngombe banyu sak drigen mabuk ora? Kan ora. Berarti sithik kan ora. Tapi nak vodka kok akeh mabuk, sithik tetap gak entuk. Nah itu. Ini termasuk mudminul khamr. Orang yang selalu mendawamkan itu berarti menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan. Wal manan, orang yang selalu mengundat-undat. Mengundat tahu? Jadi dia berbuat baik tapi selalu diundat-undat. Wong iku lho ora ngerti mbiyen tak tulungi kok ya saiki ngene-ngene dan sebagainya. Ngungkit, mengundat-undat. Jadi apapun yang telah kita lakukan, kita perbuat, amal yang baik yang sudah pernah kita perbuat, jangan sampai itu kita ungkit-ungkit lah. Karena semuanya itu percuma. Bos jenengan wis nglakoni apik, kemudian malah akhirnya ras apik. Jadi malaikat itu ngasalin wis sepi apik. Kemudian ngundat, alah corek. Nelly juga podo ngono kira-kira. Wis perbuatannya apik, ngei makan fakir miskin, nyekolahke wong, ya. Lah bareng bocah iku sukses. Iya, cah iku tah ora kelingan zaman biyen ya sing nyekolahno aku.
Ya saiki kok yo moro ning omahe ora ngono. Apa meneh kok ngrasakno aku ditukokno gula kopi kan. Lah iki ngundat-ngundat. Lain termasuk 3 golongan layan durullah ilaim yaumal qiyamah. Ini dawuh Kanjeng Nabi ya. Kula nyampeke dawuh Kanjeng Nabi. Wa salah satu nan telung golongan layat khulunal jannah. Ora bakal mlebu surga al jannata. Wa salah satu tai wong telu layat khuluna. Iku ora padha mlebu sapa salasa al jannata ing surga. Jadi ada golongan yang tidak masuk surga. Dalam artian karena pertanyaannya gini, loh, mangkola la ilaha illallah daulal jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah mlebu surga. Lah iki kok ana dawuh Kanjeng Nabi salah satu layat khulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Dalam hal ini maksudnya itu dia tidak termasuk orang yang pertama kali atau orang yang golongan-golongan pertama yang masuk surga. Berarti dia mulai kueripol, tentean. Asobah bil ghair kan kira-kira. Dadi wis entek wonge. Sapa iki al aqu li walidene, bolak-balik wong tuwa, wong sing wani marang wong tuwa. Dadi dia wis lantuk rahmate Gusti Allah ning akhirate engko dia mlebu surga paling keri. Ning dunya ning dhewe entuk siksa. Siksane salah sijine apa? Dene ora bakal uripe kepenak. Ora bakal berkah uripe. Nah. Sing kedua wadayusu. Wa huwa ar-rajul alladzi yuqirrul khabsa fi ahlihi. Ad-dayus iku wong lanang kang nekakake ala ing keluarga. Bahwa utai ad-dayus ar-rajul alladzi yuqirrul khabsa fi ahli. Jadi wong lanang sing selalu berbuat tidak baik terhadap keluarganya. Ini ad-dayus. Jadi ada di wong lanang yo sing apik. Kemarin saya sampaikan bahwa khairukum min ahli. Khairukum min ahlikum. Wa ana khairukum min ahli. Dari Kanjeng Nabi, jadilah kamu seorang laki-laki yang baik terhadap keluargamu. Dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluarga saya, itu Kanjeng Nabi. Lah ini wadayus, wong lanang sing nekake Allah. Nekake dadekno geger wae keluarga kan. Warrajilatu. Warrajilatu bisa, warrajulatu bisa. Warrajilatu. Wong wadon. Rajul iku wong lanang. Rajulun iku wong lanang. Kalau ngomong rajul iku wong lanang. Warrajulah. Berarti wong wedok sing ngimbu wong lanang. Karena rajul itu mudakar. Kalau rajulah nakira. Lah warrajulatu wong wadon sing ngimbu wong lanang. Wa huwa utai ar-rajulah al-mar'atu iku wong wadon al-mutasyabbihatu kang nyerupani madani birrajuli kelawan wong lanang. Lah iki. Angel iki. Piye iki? Wong wedok sing nyerupani wong lanang. Ngimbu al-mutasyabbihat. Pakaian celana jin niku kan wong lanang wong wedok. Celana jin iki, jin iki aslinya kanggo wong lanang ta wong wedok. Pabrik kira-kira menciptakan ini kanggo wong lanang wong wedok. Oh, lanang wedok. Temal wonten lanang wedok. Ngono ya. Oke. Berarti ora masuk. Ora masuk contoh. Ora masuk contoh. Aku goleke contoh. Sing kira-kira ar-rajulah. Jadi wong wedok sing embo-embo wong lanang. Ayo. Wong wedok tumbang nomor lanang. Apa? Montor lanang khusus wong lanang. Sini motor lanang. Wong wedok kok numpak begagah. Apa nih kira-kira? Apa Mbak? Ini loh Pak, lagi menikah dia itu
kesempatan dirinya sebagai ayah, sebagai orang lanang. Kayak nek orang itu nikah sama itu kan yang satu kan berperannya Tidak masuk itu. Nah, itu beda. Jadi gini, Mbak. Ar-rajulah di sini itu adalah sesuatu yang biasa dilakoni wong lanang, dilakoni wong wedok. Contoh potong rambut. Wong lanang itu kan cekak. Ya kan? Lah wong wedok kan semene, Mas. Semene lah kira-kira. Lah kok ana wong wedok kok gundul. Nah, itu berarti mutasyabihat. Termasuk rajulah. Hera wong lanang, wong wedok kok ya sarungan misalkan. Beda kalau sarungnya khusus sarung perempuan. Karena ada sarung perempuan. Ya, wong wedok nggo sarung BHS misalkan. Lah BHS ini kan sarungnya wong lanang. Apa? Sapire? Iya. Biar. Astagfirullah. Jadi, ya itu termasuk sesuatu yang memang itu digunakan laki-laki, tapi wong wedok iki nganggo lho. Wong lah ya, wis pokoke apa ya? Oh, Mbak. Merokok. Merokok tidak baik untuk ibu hamil. Nah, berarti wong wedok itu gantung rokok. Jadi sesuatu wong mar'ah al-mutasyabiyah birrijal. Pokoknya sesuatu yang menyerupai wong lanang. Wong wedok ora gelem nggo tindik. Nah, berarti mutasyabihat birrijal. Nah, nganggo peci. Loh, ini kan menjadi kebiasaan, kalau menjadi kebiasaan. Menyerupai. Bukan al-mutasyabihat di sini, al-mar'ah al-mutasyabihat. Jadi menyerupai pekerjaan seorang laki-laki. Nah, ini termasuk salah satu layat hulu nal jannah. Jadi wis monggo dengan angen-angen iki kira-kira aku menyerupai wong lanang ora. Lah wong biyen iki gak ono celononan wong wedok. Gak ono. Saiki wong wedok kataan cekak. Lah ini lho. Iki wong lanang biasane. Ngewar-ngewar tekan didi kataan cekak era. Lah sandure udel. Kok wong wedok mblodet. Lah iki kan berarti koyo wong lanang dadine mutasyabihat. Al-mar'ah al-mutasyabihat birrijal ini dalam hal penganggon, bukan sifat ya, Mbak, bukan sifat. Kalau sifat tadi ada lesbi dan juga apa? Gay. Nah, ini tidak termasuk ini. Akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin jayyidin. Wallahu a'lam. Tapi sesitik. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak an sallallahu salam annahu qala kullu dzunub yuakhiru Allahu ma yasha'u min ila yaumil qiyamah illa uqul walidain. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, semua dosa kullu dzunub yutai saben-saben dosa yuakhiru iku den akhirake yuakhiru iku ngakhirake Allah sinten Allah ma ing perkara akan karep sapa Allah ing ma minda saking adzunub ila yaumil qiyamah maring dina kiamat illa uqul walidain kejaba wong sing wani marang wong tuwa. Jadi semua dosa siksa itu nanti akan diperlihatkan nanti di hari akhir, di yaumil kiamah, kecuali hanya satu, uqul walidain, wong sing wani marang wong tuwa. Fa innallaha yu'ajjilu li shabi fil hayati qabla mamat. Jadi sesungguhnya Allah itu mendahulukan atau nyepet-nyepetno sinten Allah ing uqul walidain wau li sahibi fil hayati qabla mamat. Jadi sedurunge mati iki siksane wis dituduhke sik. Wis dilakoni wong iku sik. Nah, iki jadi semua dosa itu nanti di hari akhir ya. Pertanggungjawabannya itu nanti di hari kiamat. Tapi kecuali uqul walidain. Jadi ning hari akhir nanti juga dihisab, ning donya ya wis entuk siksa. Makane piye carane awak dhewe ngapiki wong tuwa? Kaya Japang jam 11 bengi jagung ning nggonku mulai sepak kawang selap popang ganti pampers bapak. Lah kaya ngene iki termasuk orang yang luar biasa. Dan saya yakin nanti dia pasti dapat keistimewaan dari Allah. Itu pasti dibandingkan saudara-saudara yang lain. Saya yakin itu karena kita mengabdi kepada orang tua. Wala syakka anna uquqal walidain minad dzunubil kabair al mubiqat.
tidak ada keraguan lagi annal uku kal waliden saat temne wong sing wani marang wong tuwa minat dunubi ku sanging pira-pira dosa al kabairi kang gedhe al mubiqati kang rusak kabeh. Jadi wong sing mari wong wani wong tuwa itu termasuk dosa gede dan itu bisa menghancurkan semuanya. Yang terakhir perhatian Islam agar keluarga kita tetap harmonis. Wa min dalika qatur rahimi faqad naha anul Islam wa haddara minhu wa dzakara fi kitabil aziz ta'dhiman li sya'ni bi qali. Wa min dalika lan iku setengah saking mayatu ila tafaqu qatur rahimi utai mekot sana. Mekot sana iki mutus tali persaudaraan. Jadi tali persaudaraan dulur-dulurmu sing wis apik ketika wong tuamu ra ono akhirnya orang mbok sambung. Iki termasuk mekot sana. Bukan berarti jenengan syariat itu enggak, tetapi sedulur-dulurin jenengan sing wis disambung wong tua, kemudian ketika orang tua sudah tidak ada, kamu tidak mau nyambung, ini termasuk faqur rahim. Jadi orang wis ora peduli lah. Nah, ini termasuk faqur rahim. Ini jangan, karena Islam tidak menganjurkan itu. Faqad naha anhul Islam. Jadi Islam itu melarang, mencegah itu semua. Wahad daro lan meden-medeni minhu sangking qatur rahim fi kitabil aziz dalam kitab al aziz kang mulya ta'diman krana ngugungake lisanhi krana tingkae qatur rahim fahal aitum intawalitum antusitu fil ardi wa tuqaddu arhamakum fahal aitum mongko ana ta menawa-menawa sira kabeh intawalitum iku lamun ming sira kabeh antusitu ing sintong gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalem bumi waktu ulan mutus sira kabeh arhamakum ing pira-pira sedulur sira kabeh. Jadi ini menjadi larangan bagi orang Islam. Yang terakhir wa min dalika azina. Wa huwa min akbaril awamil ladzi tahdimul usrah. Zina itu adalah setengah saking dosa atau penyebab allati tahdimul usrah yang menyebabkan hancurnya rumah tangga allati tahdimul usrah. Jadi minimal 4 ini harus kita jaga ya. Jangan sampai keluarga kita tercerai-berai. Nah, kira-kira itu. Terutama jenengan yang berkeluarga kemudian ada orang tua masih bersama orang tua, ya aja ngasih gesekan. Nah, ono gesekan itu saja, tapi bicaranya gesekan itu gak kemudian menjadi permasalahan yang besar. Ibarat nak bantal ketemu bantal, gesekan tatapan kan kalau suarane, tapi nak gelas ketemu gelas, ter. Nah, kira-kira itu. Allahu alam bishawab. Ada pertanyaan, Bang? 1,5 jam. Yo. Sakab lho. Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ayyuhan wa syakirin. Hamdan yafi ni'amahu wa bi mazda ya rabbana alhamdulillah ya bagi jalali wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi auladina, barik lana fi dhurriyyatina, barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yassir lana umurana umuratina wa dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka as-sihhata wal afiyata wal mu'afata daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu khairan wa sallallahu alaihi subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.